Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Salam Oi. Wih, Selamat datang di channel Oi Podcast. Tujuan gue bikin channel ini khususnya untuk silaturahmi dan sedikit cerita tentang sejarah Oi. Dan kali ini gue berada di Cilengsi ya bang ya? ya, Tepatnya di Limus Nunggal. Limus Nunggal. Dan kali ini gue bertamu, bukan kedatangan tamu nih, gue bertamu, bintang bertamu di rumah Bang Al Hafiz Rana. Yes. Bang, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Gimana bang kabarnya bang? Alhamdulillah baik. Dia adalah mantan ketua BPK pada zaman tahunnya saya juga nggak tahu kalau. Terus juga pernah di BPP juga, lama di BPP ya. Ya, Dan sebelum lu tonton video ini jangan lupa diklik tombol subscribe, like, and share. Langsung aja nih bang ya. siap. Kapan awal mula masuk organisasi OI bang? Saya kalau masuk OI itu dari awal OI berdiri tahun 1999. 99. Kebetulan saya juga sebagai salah satu pendiri lah yang mewakili Kabupaten Bogor pada saat itu tahun 99 ketika Ormas OI pertama kali didirikan. Gitu. Jadi udah hampir ya sampai sekarang lah ya. Sampai sekarang. Mungkin emang karena sekarang udah lebih ada kesibukan lain ya. Ya. Tapi komunikasi kita nggak putus dengan teman-teman dari Kabupaten Bogor. Kita tetap support. Ya sebagai orang tua pasti kita harus menyemangati lah dengan pengurus-pengurus PPKO yang baru yang sekarang gitu. Dan kemarin juga waktu ulang tahun juga datang ya, alhamdulillah ulang saya tahun datang. Kabupaten Bogor kita hadir, nyempetin hadir. Terus sekarang sibukannya setelah ya bukannya setelah di OI ya kan mungkin ya di OI itu dulu kan ya, dan sekarang kesibukannya gitu. Sekarang saya lebih pertama kan selain kita punya keluarga, kalau dulu mah masih bujang ya mimpin OI itu. Masih free lah gitu Masih ibaratnya. free. Sekarang saya lebih banyak aktif di NGO atau LSM untuk pemekaran Bogor Timur. Itu. Presidium ya. Presidium Bogor Timur, kebetulan saya juga ketua umumnya. Dan selain itu ya ada aktivitas bisnis lah. Kita ada perusahaan, ada biro jasa dan lain-lain. Gitu. Jadi kesibukannya mengurusi pemekaran Bogor Ya, Timur ya. Bogor Timur. Emang Kabupaten Bogor itu benar-benar luas ya, dari Jasinga sampai Tanjung Sari. Sukabumi, Tanjung Sari berbatasan dengan Cianjur, kemudian Caringin berbatasan dengan Sukabumi, Jasinga dengan Banten, ya kan. Sini di ujung Kulur dengan Kota Bekasi, Cibubur Jakarta, ya kan. Cikuda kan Depok tuh batasannya. Iya, Cikuda Depok. Iya. Tapos. Gitu. Ya sebenarnya ada ininya juga, dari bisa belajar dari OI ya. Iya. Ada ilmunya juga, bisa sekarang sampai sekarang ya gitu kan. Ya memang basic saya belajar berorganisasi banyaknya saya dapat di OI ya, karena itu dasar. Kita juga ikut mendirikan, ikut melahirkan, termasuk OI Kabupaten Bogor ya kita ikut melahirkan kan gitu. Ya orang-orang awal lah, dengan teman-teman yang generasi awal. Berarti di tahun 99 itu ya terlibat langsung ya pembentukan. Alhamdulillah kita terlibat langsung di Munas OI yang pertama. Kita juga ikut mewakili Kabupaten Bogor. Alhamdulillah saya nggak pernah absen lah, aktif, bahkan ya jadi pengurus BPP lebih condongnya ya, selama lebih aktifnya tiga ya. periode kita. Dari Bisa zaman dibilang ya jarang orang yang bisa aktif di BPP sampai Jarang. 3 periode. Bahkan saya ada
trofinya tuh. Hmm. Karena aktif 3 periode. Piagam penghargaan. Ada trofi, ada piagam penghargaan. Yang lain nggak dapet mungkin. Nah gitu cuma saya yang dikasih. Ini udah saking deket jadi oh iya dipercaya lagi sampai 3 periode. Alhamdulillah. Apa emang kagak ada lagi bagaimana? Kan di OI kan kadang ya dijorogin lebih banyak kan dijorogin juga apa tergantung juga kan orangnya juga ada yang pengen belajar kan gitu. Sebetulnya di OI banyak, orangnya kan ratusan ribu, ya kan. Cuma kan ya orang-orang yang bisa konsisten, kemudian komitmen dengan waktu, bagaimana bisa mengatur urusan organisasi yang memang ormas OI ini kan sifatnya sosial, tidak ada apa namanya penghasilan atau honor kan, maka dibutuhkan orang-orang yang memang militan, orang-orang yang punya komitmen waktu untuk aktif di OI itu sendiri gitu. Makanya memang ya hanya orang-orang pilihan yang bisa aktif gitu. Ya apalagi kalau kasarnya di OI ngapain sih lu di OI dibayar kagak Nah, kagak gitu gitu. kan. Iya. Banyak pertanyaan-pertanyaan seperti itu baik dari keluarga, dari Karena teman-teman. memang awalnya di OI itu harus bahagia ya. Ya itu kan modal dasar karena di manapun, di komunitas manapun, kalau kita nggak bahagia maka nggak akan nyaman kerja-kerja kita gitu. Artinya kita nggak akan bisa berkreasi, kita nggak akan berkreativitas kalau kebahagiaan itu nggak kita dapat kan gitu. Makanya memang Bang Iwan pesannya itu, kalau nggak bahagia mendingan nggak usah kan gitu. Daripada ke belakangnya Daripada tersiksa, iya. ya kan. Artinya ya harus sukarela, harus memang hobi benar-benar di organisasi. Karena kalau nggak punya jiwa organisasi, sulit untuk bisa aktif di ormas OI gitu. Apalagi ya bisa dibilang iya gitu. Balik lagi kagak ada duit ibaratnya gitu kan. Tapi orang yang lebih suka pengen tahu, lebih kepengen tahu dan belajar pasti ngikutin terus. Ya contohnya ini 3 periode. 3 periode. sampai orang baru berarti wah ini lagi. Ya cuma kembali lagi ke kreativitas kita. Nah kalau periode saya itu kita ada juga sistem honor, misalkan ketika kita ditunjuk sebagai pimpro atau penanggung jawab suatu event. Misalkan BPPOI bekerja sama dengan Kemenpora dalam hal event memperingati Hari Sumpah Pemuda Nasional atau HSPN yang setiap tahunnya diperingati bulan Oktober. Kebetulan waktu periode saya itu ya saya dipercayalah oleh ketua umum pada saat itu untuk mengelola event di sana 1 bulan lebih, selama bulan Oktober disebut bulan pemuda gitu. Oh jadi itu acara 1 bulan full? 1 bulan penuh, sehingga kita juga harus incas di situ, kita harus bertanggung jawab, dan karena memang event itu dipinta oleh Kemenpora, maka pasti kan ada anggaran di sana. Nah, maka kita pun profesional di sana. Maka di OI pun sebetulnya bisa kita ada income, cuma sifatnya per program atau per kegiatan gitu. Yang akhirnya saya juga melibatkan teman-teman dari Jabodetabek. Jadi setiap BPK saya minta personilnya ada 3 orang yang siap incas di Kemenpora itu sendiri gitu. Alhamdulillah bisa berjalan 1 bulan, kita juga bisa kasih honor dan transport buat mereka gitu. Jadi kita meng-hire teman-teman BPK ini ya profesional gitu. Sekalian nyari pengalaman juga ya. Ya, kita pengalaman sehingga kita bisa bagaimana mengelola event dengan baik gitu kan, bagaimana menjaga kepercayaan dari pemerintah gitu. Apalagi sudah sampai digandengnya sama sekelas pemerintah. Ya, dan itu setiap tahun selama 3 kali itu kita dipinta oleh Kemenpora untuk kerjasama mengadakan event-event pemuda. Ada festival musik, ada festival musisi jalanan, termasuk stand up comedy, termasuk marawis. Jadi kayak marawis juga masuk juga gitu. Masuk ada 8 kalau nggak salah, ada 8 event yang kita pegang, termasuk lomba foto ponsel,
Dulu belum ini kan belum begitu terkenal, stand up juga dulu kan belum terlalu. Belum ya. Itu kita yang buat. Gitu. Yang masih saya penasaran itu kan OI itu punya 5 pilar. Ya, Sopan. betul. Itu ngambil kata-kata dari mana sopan? Soalnya waktu saya belum tahu itu sopan. Oh itu sopan gitu. Sopan itu apa? Ya, apa emang harus sopan kan gitu. Sopan itu kan ternyata kan emang singkatan Iya. kan ya. Jadi pada periode kedua, waktu ketua umumnya Bang Diego, wakil ketua umumnya saya, kita menemukan satu formula, ya kan, ketika di kita ini ada seni, kemudian olahraga, pendidikan, dan niaga pada saat itu kan. Nah, kalau cuma itu doang kan disingkat belum jadi sopan. Jadi Soft end, ya kan. sopan iya. Makanya Soft kita end. tambah akhlak. Hmm. Nah, teman-teman ini harus berakhlak gitu kan. Karena di kita juga banyak orang-orang yang beragama, artinya bikin pengajian, teman-teman OI kan ada. Ada, Nah, iya. makanya ditambahkanlah akhlak. Maka disingkat menjadi sopan yang punya kepanjangan dari seni, olahraga, pendidikan, akhlak, dan niaga gitu. Berarti zaman dulunya masih soft end. Dulu Iya, soft end. Iya. waktu periode pertama 2003 2006 Standar operasional. gitu. Sopan. Ketemu istilahnya waktu periode kedua saya di Oh itu BPP. masuk periode kedua. 2006 Berarti sampai periode pertama 2009. belum ada ya? Belum. Hmm. Sopan itu kita temukan pada 2006 sampai 2009 periodenya. Ya kan mungkin yang belum tahu di luar OI kan belum tahu. Ya. Oh itu sopan itu kan ada kan yang nulis di banner itu belum tentu ada bawahnya kan. Iya. Ada singkatan berarti tahunya itu kan singkatan gitu. Iya. Gitu. Berarti kayak lambang-lambang OI itu kan berarti kan ya abang juga pernah tahu kan gitu awal-awalnya Iya, gitu. termasuk. Karena OI itu kan yang setahu orang kan OI itu organisasi Iwan Fals singkatan kan ya. Padahal OI itu kan hanya seruan bukan singkatan. Bukan. Ya. Dan lanjut Bang, nih alasan masuk anggota OI. Sedangkan kan ya banyak Ya. ormas-ormas lain kan di luar ya, maksudnya bukan di sini atau di mana gitu kan. Apa kagak tertarik gitu ke yang lain? Awalnya itu kan pertama dulu waktu saya zaman kuliah ya 99 itu memang kita dulu suka dengan lagu-lagu Bang Iwan yang sifatnya kritis, kemudian kritik sosial gitu kan. Sehingga ketika Bang Iwan pada satu menyeru OI itu ya kan, dulu ada media menyeru fansnya untuk kumpul 99 itu ya karena kita juga bagian orang yang suka dengan hal-hal yang sifatnya kritik sosial. Ya kita terpanggil lah bergabung kan gitu. Jadi bukan tanpa alasan ya kan. Ya tadi saya karena latar belakang kita orang-orang pergerakan, suka dengan kritik sosial, ya akhirnya kita bergabunglah dengan seruan Bang Iwan itu. Nah, ketika terkumpul tahun 99 ada 3 opsi pada saat itu. Apakah OI ini mau jadi fans club aja seperti fans grup musik yang lain? Kedua opsinya apakah OI ingin jadi partai politik? Ketiga OI ini ingin jadi ormas. Maka dari 300-an orang yang hadir pada saat itu dari perwakilan seluruh Indonesia memilih mayoritas untuk jadi ormas. Dengan alasan kalau ormas kita bisa lebih banyak bermanfaat untuk masyarakat kan gitu. Tidak hanya sekedar fans. Kalau fans kan hanya sekedar menggemari atau mengagumi nonton konser. Song idolanya, hanya menonton konser, hanya koleksi kaset pada saat itu kan. Nah, teman-teman ingin lebih dari itu, artinya bisa bermanfaat untuk masyarakat. Dan usianya juga kan pengen panjang. Alhamdulillah sampai saat ini OI masih tetap eksis di seluruh Indonesia, di seluruh cabang-cabang kan masih aktif. Karena ya tadi concernnya kan banyak dengan sopan tadi kan. Artinya pemberdayaan di 5 pilar itu gitu. Bisa berkreasi di situ ya. Iya. Sebagai wadah juga sebenarnya buat orang anak-anak muda ya. Ya wadah perjuangan teman-teman OI yang
memang ingin berdaya kan gitu. Ya dari seni misalnya ya banyak dari seni itu ya bermusik. Iya, harapannya seperti itu. Makanya kembali lagi ya teman-teman OI, bagaimana dengan OI yang sudah ada gitu kan, dengan persatuan ini harusnya bisa lebih kuat kan gitu. Artinya kalau yang hobi berniaga, misalkan dia jago ya sablon, senang gambar dan lain-lain, kan bisa diaktualisasikan dengan mencetak merchandise. OI yang sifatnya ya tadi bisa kritik sosial, bisa ya apa aja. Dengan jaringan OI teman-teman bisa dagang di situ. Bener ya. Ya kan? Kemudian teman-teman yang hobinya di musik, berkesenian ya bisa juga. Ya kan, dengan adanya teman-teman OI seluruh Indonesia, hari ini kita bisa buat label sendiri, kita bisa rekam sendiri, kita bisa publikasikan sendiri di antara teman-teman OI kan gitu. Udah ada juga tadi Bisa, ya kan. Kemudian di olahraganya, kemudian di pendidikannya. Ya dulu saya sempat waktu di BPPOI ada program opiniari. Tahu nggak opiniari? Bosnya berdengar. Obrolan pikiran dan nurani di rumah Iwan Fals. Gitu. Jadi kita buat diskusi reboan seminggu sekali, namanya opini RI. Di rumah Bang Iwan. Di rumah Bang Iwan. Opini RI itu kepanjangan dari singkatan dari obrolan atas pikiran dan nurani di rumah Iwan Fals. Gitu. Dan itu 1 minggu sekali. Saya juga jadi moderator. Saya mengundang teman-teman aktivis, pejabat, menteri, ya kan, dan seterusnya. Itu kita tanyai tentang ya situasi nasional gitu. Terbuka untuk umum berarti. Terbuka untuk umum. Alhamdulillah itu bisa berjalan selama 1 tahun. Yang di situ intinya adalah edukasi atau pendidikan. Jadi ketika kita bicara misalkan bicara tentang lingkungan hidup, kita undang Menteri Lingkungan Hidup, kita undang Walhi, kita undang aktivis lingkungan hidup. Tema yang lain ya, gitu moderatornya kan. Saya. Kemudian Rabu depan misalkan temanya tentang kesehatan, kita undang aktivis kesehatan, kita undang perwakilan Kementerian Kesehatan atau dokter atau aktivis menyangkut kesehatan. Banyak. Selama 1 tahun itu ada berapa ratus pembicara itu yang bisa kita undang. Tapi sebenarnya ya sekarang ya mungkin memang belum ada lagi ya. Sebenarnya ya bisa diterusin lagi tuh ya, tergantung orang-orang sekarang. Iya, pengurusan gitu. Sekarang. Ya sama lah seperti podcast ini kan bisa juga. Ya kan, Abud bisa mengundang siapa saja. Ya, dengan kedatangan Abud ke sini juga jadi membuka pikiran saya ke depan. Ntar kita bikin channel YouTube kan untuk perjuangan kan gitu. Buat ke depannya Kabupaten Bogor. Iya, buat Bogor Timur mereka ya kan. Ada cerita menarik yang selama ya kan Abang di 13 tahun kan di hampir 13 BPP tahun. Ya. Iya. Jadi kan ya jalan-jalan kemana gitu kan. Ada cerita paling menarik gitu. Kan dari sekian jadi pasti ada cerita menarik ya namanya banyak, iya pasti banyak, tapi kan pasti ada paling serunya lah, entah itu waktu Jambore atau Munas kan. Jadi ada satu hal yang saya ingat itu waktu kita konser OI Menanam di 7 kota, Jawa Tengah, Jawa Timur, dan Jawa Barat gitu. Nah pada saat itu kita bersilaturahmi ke Wali Kota Solo, ya kan, Pak Jokowi pada saat itu masih menjabat wali kota, belum jadi presiden, masih menjabat di wali kota. Kebetulan dijadwalkan BPPOI dan Iwan Fals dan band jam 7 pagi kita sudah harus ada di pendopo Wali Kota Solo di Surakarta. Nah, kebetulan Pak Wali Kota pada saat itu menunggu kita. Nah, memang pada saat itu ya karena kita konsernya di Solo, ya kita harus
silaturahmi lah Iya. dengan penguasa sana kan pada saat itu ya Pak Jokowi gitu. Nah dari sanalah kita berlanjut gitu kan komunikasi silaturahmi gitu. Awal perkenalannya sebetulnya di sana ketika tahun 2012 kalau nggak salah. Itu masih jadi wali kota ya. Masih jadi wali kota. Nah, memang di saat itu yang saya ingat adalah saya sempat bilang sama Bang Iwan gitu, Bang, orang ini tuh nanti bakalan ke Jakarta loh, kan gitu. Kata Bang Iwan, yang bener Al, ya. Bener, lihat aja nanti kan gitu. Nah itu yang jadi catatan buat saya gitu. Jadi saya kayak peramal gitu. Iya, karena lagi itu booming pada saat itu wali kota Solo tentang mobil SMK sama penataan kaki lima pada saat itu. Makanya disorot ya kan, terus disorot ya. terus Iya, kan. Nah, disorot. makanya saya punya pandangan juga ke depan gitu. Sebetulnya ya obrolan ringan aja sama Bang Iwan, pas saya bilang, Bang, nanti orang ini bakalan ke Jakarta nih, gitu kan. Tapi salah ucap apa gimana nih jadi kenyataan? Ya ternyata benar. Iya. Akhirnya Sampai kan jadi orang nomor satu. pada Iya. saat pilgub, ya benar kan, hijrah ke Jakarta dan menang jadi gubernur kan gitu. Jadi perantauan di Iya. Jakarta. Itu tahun 2012. Itu yang jadi apa sedikit catatan ya buat saya gitu. Jadi kadang dulu pernah ngomong begini nih ya gitu. Iya. Ya kok jadi sampai jadi keliling ya dia. Sampai jadi kenyataan ya. Berarti ada bakat juga saya melihat masa depan. Ada sedikit titisan. Ini suka dukanya Bang Dio ini. Sukanya Ya kalau ada lah. Sukanya kita pertama karena saya di BPP ya Badan Pengurus Pusat, kita bisa punya jaringan teman di seluruh Indonesia. Karena saya meng-SK-kan atau kalau ketua umum berhalangan hadir, banyaknya saya yang mewakili ketua umum untuk melantik meng-SK-kan badan pengurus kota yang ada di Indonesia, baik di Jawa Timur, Jawa Tengah, di Sumatera, ya kan, ya di mana-mana lah banyak. Itu sukanya kita banyak kawan, banyak jaringan, sehingga ke pelosok manapun di Indonesia, insya Allah kita punya jaringan, punya teman-teman OI. Itu senangnya. Emang iya. Ya kan? Benar. Kemudian Kenyataan itu Bang, benar. kita juga bisa apa namanya? Ya bisa keliling Indonesia karena ngebarengin Bang Iwan konser. Dulu BPP sering menjadi fasilitator. Jadi kita memfasilitasi ketika ada fans Bang Iwan yang mau ketemu dalam di sela-sela konser itu kita yang menjadwalkan gitu. Misalkan kita konser di satu tempat, fans di situ mau ketemu, ya kan? Nah, biasanya dari BPP saya mewakili BPP menjadi fasilitator mereka. Misalkan kita batasi yang ketemu 50 orang, berapa pertanyaan gitu kan. Nah, jadi saya menjadi mediasi untuk memfasilitasi teman-teman. Itu termasuk media juga apa gimana? Enggak, itu Cuma khusus fans aja. fans club atau teman-teman OI yang ada di daerah tersebut gitu. Jadi mereka betul-betul kita kasih waktu ketemu dengan Bang Iwan gitu. Dulu ya waktu periode saya itu. Soalnya emang ya di banyak temen di OI berpengaruh bener Bang. Jadi kita mau ke sini wah ada temen OI-nya. Kita pasti nanya ketua BPK-nya di mana gitu. Iya. Contohnya kan waktu dulu saya ke Surabaya, saya nyari ini kan, wah dapat kontaknya kan. Alhamdulillah tuh, udah di Surabaya gitu. Jadi kita ya kemana-mana kalau satu ormas yang bener meluas banget, kerasa gitu. Iya, senangnya di situ. Jadi kita banyak teman, kita banyak jaringan di mana-mana kan gitu. Yang penting ya kita harus baik gitu. Ya kan, kalau kitanya nggak baik, ya orang juga nggak bakal mau nerima. Gitu. Terus ini dengar-dengar juga
istri dari OI juga. Alhamdulillah. Ada cinta di OI. Iya, Istri- kebetulan memang dulu saya ada dulu BPP dipercaya sama Trans TV. Jadi Iwan Fals dan band dulu setiap 2 minggu sekali itu ada main di Trans Trans TV, TV, ada ya. konser live di studio Trans TV. Kebetulan kan di studio itu yang bisa nonton kan terbatas, paling hanya 100 sampai 150 orang kan gitu. Nah, BPPOI dikasih hak untuk mendatangkan penonton, ya kan, sekitar 50-an orang lah pada saat itu. Nah, karena yang mewakili BPP saya, gitu kan, artinya kita sebarlah ke teman-teman BPK, ya kan. Misalkan konser sekarang kita sebar dari Bekasi berapa orang, dari Bogor berapa Sampai sekarang orang, sih masih ini, ya kan, dari Tangerang berapa orang. Nah, kebetulan calon istri ini dari OI Jogja, gitu. Jauh. Iya, dari OI Jogja. Dia kan Trans TV di Jakarta. Iya, memang yang nonton dari seluruh Indonesia, dari Solo, dari Medan, itu minta ke BPP, minta, Bang, dari Medan mau dong 5 misalkan, Bang, dari Jogja mau dong 3. Nah, gitu. Tapi kan kita kan lebih condongin nyari yang terdekat Ya, dulu ya. memang yang dekat dulu kita udah sebar karena terus-terusan kan ada beberapa episode gitu. Tentu teman-teman yang di daerah kan minta, ya kita kasih juga gitu. Kayak ya itu salah satunya, kalau istri minta gitu kan dari OI Jogja, kita kasih lah karena jauh gitu kan. Sebetulnya awal perkenalan dari situ. Salah satu sukanya juga di situ. Banyak kan suka, jadi makin semangat ya. Iya, makin semangat. Iya, alhamdulillah. Jadi ya kita juga nggak mau apa namanya, ya kita bersyukur lah dengan kita dipercaya itu, banyak fans Bang Iwan seluruh Indonesia akhirnya kenal dengan kita kan. Artinya merasa dibantu, bisa masuk karena itu tiket nggak dijual gitu. Oh, tiket dulu waktu itu kagak Itu dijual. nggak bisa dijual, nggak boleh diperjualbelikan. Jadi itu kewenangan BPP aja, mau ngasih ke siapa itu undangan, bukan tiket. Iya, undangan. Dan sekarang juga masih berlanjut seperti itu. Masih ada emang sekarang? Masih ada berlanjut seperti itu kalau ada acara di apa RCTI atau apa gitu. Kalau dulu kan nggak rutin, sekarang kan nggak rutin kan? Kagak rutin kayak dulu. Cuma kan dulu kalau sekarang kan rutin. kalau ada acara HUT kayak nanti nih. Nanti kan HUT SCTP bocoran dikit. Kalau dulu kita rutin 2 minggu sekali di Trans TV gitu. Dan kita banyak data, akhirnya teman-teman BPK bisa hampir merata semua bisa nonton gitu. Dan disitulah ya mulai benih-benih. Ya awal kenalnya di situ. Berarti lama tuh menjalin hubungan di situ di OI. Enggak, jadi kalau bicara istri, saya waktu itu jadi tidak mengenal konsep pacaran. Jadi kenal sebulan langsung saya ajak nikah aja gitu. Ya. Sama berarti gitu. Iya, alhamdulillahnya orang tuanya setuju kan gitu. Ini niat kita baik. Iya, pasti insya Allah dan hasilnya juga baik kan. Ya mungkin gitu, karena mungkin saya dianggap orang penting di OI gitu kan. Dianggapnya mungkin orang penting gitu yang bisa banyak berbuat gitu kan untuk menentukan apa program-program organisasi gitu. Jadi ya dipercayalah. Tapi pengalaman pergi jauh di waktu tugas OI kemana tuh Bang? Paling jauh ya Apa daerah Jawa Timur atau di luar Pulau Jawa lah gitu? Ada di Palembang. Pokok Palembang. Palembang ke Sumatera Selatan. Itu waktu acara apa? Munas. Konser. Oh, Munas. OI. Waktu acara Musyawarah Nasional OI yang kedua Palembang. Kebetulan saya termasuk panitia. Oh, termasuk panitia juga. Panitia. Jadi itu kalau Munas itu setiap BPW mengajukan atau dari BPP?
sebetulnya kan di acara Munas nanti di akhir acara itu kan nanti ditawarkan kepada peserta yang dari BPK atau BPW Yang siap untuk menjadi. menawarkan Menawarkan diri. menawarkan diri Munas 3 tahun ke depan atau periode ke depan misalkan di mana gitu kan. Biasanya ada sekitar 5 sampai 7 daerah yang mengajukan. Tapi kan nanti setengah tahun sebelum Munas itu terjadi kan kita verifikasi sejauh mana kesiapan dari teman-teman yang mengajukan itu. Nanti kan yang lain gugur kelihatan yang benar-benar serius dan sanggup, maka kita dorong gitu. Dan abang juga dengarnya pernah jadi calon ketum Iya, betul. waktu Munas di Pondok Gede ya, Ya, 2013. 2013. Ya, waktu 2013 itu memang sebetulnya kan calon itu kan ditawarkan ke forum. Oh, calon itu Ya, langsung ditawarkan ke forum. Nanti ketua dan sekretaris dari setiap BPK yang hadir pada saat itu mengajukan. Nah, cuman dari setiap BPK satu pada saat itu mengajukan siapa yang ini kan. Nah, saya ada 21 BPK pada saat itu yang mengajukan saya untuk maju jadi ketua umum. Gitu. Dan disitulah ya tidak terpilih. Sebetulnya di situ bukan tidak terpilih. Jadi pada saat penjaringan calon kan ada tiga besar. Pertama Pak Sony, kedua Bu Yos, ketiga saya. 3 nama besar nih penjaringan calon ketua umum. Tapi pada waktu itu memang jabatan itu ketumnya masih Pak Sony ya? Ketua umum masih Pak Sony. Itu berarti dia masa akhir jabatan. Akhir jabatan, melaksanakan Munas, ya kan, diusulkan oleh peserta Munas yang hadir ada 3 besar nama, salah satunya saya. Nah, ketika mau masuk ke penetapan, saya tidak mendorong untuk maju gitu. Artinya aklamasi saja, mufakat pada saat itu Bu Yos yang menjadi ketua umum gitu. Artinya nggak ada pilihan, nggak ada pemilihan. Oh, sebenarnya kagak ada pemilihan. Nggak ada pemilihan. Ketika ada penjaringan nama 3 itu Pak Sony mundur, ya saya juga mau nggak mau mundur gitu kan. Ya mau nggak mau kan muncul satu nama, Ibu Yos saja kan gitu. Jadi terpilihlah ya. Terpilihlah Bu Yos karena memang ya ketua umum MOI ini kan memang perlu orang yang kuat, baik secara materi, baik secara pemikiran dan lain-lain. Dan pada saat itu ya Bu Yos paling layak lah untuk memimpin OI gitu. Karena dia dari awal OI lahir pun kan sudah tahu, sudah mendampingi kan dari kelahiran OI dan salah satu pendiri juga. Obrolannya panjang gitu ya. Cerita-cerita OI itu. Dan sekarang ya memang kesibukannya di OI juga sudah mulai udah agak kurang kan ya, lebih sibuk ya pemekaran Bogor Timur lah ya perjuangannya. Ya kalau kita kan penasehat nih di OI Bogor ya kan. Ya kalau nasihat penasehat dan nasihatin doang. Iya. Orang tua. Jadi orang tua. Iya, jadi orang tua sekarang ya giliran anaknya yang pada ya, ini. anak-anak muda biar maju lah. Tapi kan nasihatnya juga penting banget nih sebenarnya Bang Toyek. Sekarang kan apalagi kayak pandemi sekarang kan. Semua kegiatan ya ditutup total. Kayak kemarin dapat edaran kan dari BPP gitu. Surat edaran bahwa jangan ada kegiatan gitu ya. Sekarang banyaknya online. Ada pesan-pesan khusus ya Bang nih buat kawan-kawan OI sekarang atau gimana kan secara perekrutan anggota OI itu benar-benar susah kan Ya. nyari regenerasi itu. Ya, pesan saya buat teman-teman OI yang sudah bergabung ya kan, jadikan OI ini ajang kita
belajar berorganisasi, kemudian ajang kreativitas kita untuk berkarya dan berkreasi. Jangan malu bertanya sama yang sudah mengerti gitu kan. Kemudian jangan asal ikut gitu. Artinya ketika masuk di suatu organisasi, totalitaslah kita. Yang cuma kan? ikut-ikutan. Jangan cuma ikut-ikutan gitu. Ketika kita serius dan total, insya Allah akan ada jalannya tuh. Ya kan? Makanya sekali lagi kita harus menjalankan hobi kita gitu. Kalau memang hobi kita berorganisasi, ya di OI itu bisa kita ada pengembangan diri artinya. Insya Allah gitu kan. nanti kedepannya ada bekal ya. Ya, makanya teman-teman OI ini yang muda-muda yang hari ini bergabung, ya terus berkarya gitu, sesuai dengan hobinya dia, supaya ada bahagia tadi kan. Jangan sampai kita masuk organisasi malah tertekan, kemudian benar. malah ada keterpaksaan, jangan. Dan ujung-ujungnya ya maju kagak mundur kagak. Jadi istilahnya tim hore gitu, ya kan, cuma jadi tim penggembira aja, tim hore aja, jangan. Jadi kembangkan diri kita. Di OI ini kan banyak event, buatlah event-event yang sifatnya bisa kerjasama dengan pemerintah, dengan swasta gitu kan. Nah di situ akan teruji kemampuan kita, bagaimana kita bisa mengelola event yang baik, bagaimana kita muncul dikenal orang kan gitu. Kan kuncinya di sini adalah menjaga hubungan dengan semua pihak gitu. Nah kalau kita bisa dipercaya, insya Allah ke depan baik pemerintah, baik instansi swasta akan percaya dengan kita gitu. Benar. Ya kan, tidak hanya organisasi OI-nya, mungkin ke personal kita juga gitu. Nah akhirnya kalau sudah dapat kepercayaan, insya Allah kemana-mana mudah gitu. Ya, apalagi nama OI, Ormas OI udah termasuk besar juga. Ya. Banyak dikenal juga sama aparat-aparat pemerintahan. Itu modal utama sebetulnya, karena OI ini nggak cacat ya kan, tidak pernah terlibat dukung-mendukung misalkan di politik, tidak pernah ada konflik kepentingan di pemerintahan ya kan. Itu modal utama buat kita bisa bekerja sama dengan semua pihak sesungguhnya gitu. Bang, terima kasih banyak atas waktunya. Jadi Alhamdulillah. Senang saya bisa dikunjungin lagi ya kan sama teman-teman OI Kabupaten silaturahmi Bogor. gitu. Silaturahmi kan kagak boleh putus. Ya harus. Bisa Kira-kira ngobrol. kalau kita bikin nanti reuni OI 99 atau reuni OI Bogor Raya nih atau gathering lah ya, seru kayaknya. Seru. Kita kumpulin. Boleh. Kalau di Bogor Timur saya lah yang memfasilitasi, ya kan. Tempatnya saya lah yang menjamin gitu. Wah, Boleh. nih, kemudian nih nanti nih kita undang nih OI zaman bahla. Boleh nanti idenya Pendiri OI Bogor. pendiri OI Bogor, teman-teman OI Bogor Raya mau kumpul. Kalau masih di wilayah Bogor Timur, saya lah yang nyari tempat nanti. Oke. Fasilitasnya gitu. Satu kata Bang terakhir untuk OI. Apa ya? Satu kata untuk OI. OI berdayalah, gitu aja. Terima kasih Bang ya. Sip. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kawan-kawan. Ini cerita, mantep banget nih ceritanya. Panjang lebar. Buat ini, sebelum lu tonton video ini ya, jangan lupa kalau ada rekomendasi atau kawan-kawan senior lu di OI, bisa di komen di channel ini. Dan gua undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam OI. Oi. Walau bajuku dekil, tapi ku tak gokil. Walau celanaku lusuh, tapi bukan perusuh. Walau otak tak pintar, tapi ku punya nalar.